Nah, orang itu mulai ini ngeraba bagian alat vital saya. Habis gitu dipondokin lagi di tempat orang-orang yang ya maaf ya itu garis keras gitu loh. Ya Islam garis lucu atau garis keras nggak tahu. Di situ saya bisa lolos karena diselamatkan oleh setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bade dari channel Jajah Malam. Kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa karena jauh-jauh dari Eropa ya Mas ya. Magelang. Dari Magelang, dan tentu Sobat Jajah Malam pasti gak asing dengan Mas Andri yang super ganteng. Apa kabar Mas Andri? Selalu baik kabarnya. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Magelang ke studio kali ini Mas Andri mau cerita apa ini? Banyak sekali ceritanya. Salah satunya ini. Ini itu apa? Mari kita simak bersama-sama. Jadi waktu itu tahun 2019. Kebetulan saya kan sedang budidaya tanaman bonsai di Panca-Arga. Panca-Arga itu tanah milik negara, milik pemerintah, milik tentara gitu kan. Dengar kabar kalau tanah itu mau diratakan, mau dibuat bangunan baru lah, lapangan tembak kalau nggak salah. Kan saya cuma numpang di situ kan. Akhirnya kan saya panik, harus diambilin ini tanaman-tanaman. Diberi waktu cuma 2 hari untuk mengambilin tanaman-tanaman yang saya tanam di situ. Bonsai-bonsai banyak juga sih. Nah, pada saat itu saya ditelepon sama teman. Namanya Mas Iwan, ini almarhum sekarang udah. Mas Iwan nelpon, "Om, bisa nggak ikut gabung sama kami untuk ziarah ke Kudus gitu kan. Dalam rangka apa? Terus jenengan di mana? Saya tak ketemu aja, tak cerita gitu. Oke, ini saya lagi nyabutin tanaman di Panca-Arga. Datengin ini sama Mas Iwan ini. Pakai mobil, dak. Waktu itu menjelang maghrib sekitar jam 5-an sore itu kan. Datengin, dia cerita bahwa ada satu teman, itu adalah santrinya seorang kiai besar Indonesia lah, sebut saja Gus Y gitu kan. Nah, Gus Y ini sedang tugas negara di Yerusalem sana. Saya nggak tahu kepentingannya apa seperti itu. Nah, dari sana dia nelpon santrinya yang ada di Magelang, namanya Mas Adang. Bisa nggak bisa hari ini juga kamu berangkat ke Kudus? Ngapain Gus gitu kan? Terus pokoknya ke sana dulu, entah kamu ziarah, entah kamu main, yang penting berangkat ke Kudus. Nah, Mas Adang ini dia nggak bisa berangkat sendiri. Satu, dia harus pinjam mobil atau dan sebagainya ya teman-temannya. Nah, ini harus minta temennya ini yang punya mobil gitu kan. Temannya lagi. Yang ini 2 orang kan nggak mungkin berangkat. Dia nyari seorang kiai yang bisa mimpin tahlil atau doa nanti di sana. Harus sama ini. Ya kan? Terus satunya lagi ini teman yang punya akses, bisa masuk. Orang dalam. Iya, punya teman relasi di Kudus sana yang bisa kita mempermudah untuk akses mudah lah, di sana banyak kenal. Nah, yang punya akses ini Mas Iwan itu ngajakin saya karena ini tidak saling kenal, nggak akrab. Cuman kenalnya 1 orang tadi kan. Waduh, mau nggak mau kalau saya nggak bisa gitu kan, ini juga nggak mau. Ini juga nanti batal semua gitu. Satu rangkaian, yang satu yang diutus, yang satu pemimpin doanya, yang satu yang punya mobil, yang satu punya akses di sana. Saya nggak tahu perannya apa, tapi harus dilibatkan di situ. Berarti sebelumnya di antara semua orang ini tidak saling mengenal sebelumnya? Enggak, ini satu, saya kenal ini kenal ini, satu rangkaian seperti itu. Akhirnya maghrib, oke, saya deal ikut berangkat gitu kan. Saya juga aneh kenapa terus saya mengabaikan tanaman saya yang belum selesai saya evakuasi kan.
Masih udahlah digusur aja lah, diratakan tanah, ratakan aja nggak apa-apa. Ikhlas saya gitu. Yang penting ini saya nggak enak nanti satu rangkaian batal semua gara-gara saya kan. Dan saya juga ada rasa penasaran kenapa saya terlibat di dalam circle itu. Wah, ini menarik ini bagi saya kan gitu. Berarti Mas Handi sebelumnya belum pernah nih misalnya ziarah ke Kudus ataupun Pernah tapi masih kecil. Dulu ikut rombongan ibu-ibu muslimat kampung diajak sama ibu. Cuman kan lupa ya mungkin ya karena masih kecil. Nah, habis gitu kita berkumpul di rumah almarhum Mas Iwan itu, diskusi ini maksudnya apa nggak tahu, yang penting ke sana dulu gitu. Menceritakan tadi kronologi bahwa dia ditelepon sama kiainya itu suruh ke sana. Kita berangkat dari rumah jam 9 malam. Start jam 9 malam. Ketika kita melihat informasi di makam Sunan Kudus itu makamnya kalau untuk peziarah ditutup jam 11 malam, akan dibuka lagi setengah 6 pagi. peraturannya seperti itu. Peraturannya seperti itu. Nah, oke lah berangkat kita, jam 9 berangkat. Terus kita lumayan kenceng, karena ngejar jam, jangan sampai terlambat masuk gitu kan. Kita lewat jalur Semarang. Sampai di Semarang, macet jalanan. Kita lihat di Google Map kan ada itu, kalau garis merah atau apa saya nggak begitu paham sih. Waduh ini panjang macetnya, kita nggak bakalan sampai Kudus ini. Bisa-bisa sampai sana pagi gitu. Waduh gimana ini kan. Akhirnya diskusi sebentar, manuver aja kita balik lagi lewat Gerabak, lewat Kopeng, lewat Salatiga. Balik arah berarti. Balik, kita kan Semarang gini, kita balik lagi gini, lewat Gunung Merbabu akhirnya kan. Mau nggak mau itu supaya lancar gitu. Oke kita balik, buat lebih jauh lagi karena udah sampai Semarang, Banyumanik ke sana sedikit gitu kan, harus balik lagi sampai Magelang lagi kan gitu. Nah, sampai Kopeng itu kan ada Alfamart. Kita berhenti dulu di sini, capek kita, ngopi-ngopi dulu. Kalau terburu-buru takutnya malah nanti beresiko di jalan. Udahlah kita pasrah aja lah. Kalau memang tidak memungkinkan hari ini, yo besok pagi kita ya arahnya nggak apa-apa gitu. Ya wes berhentilah di Alfamart kan, berhenti. Baru kami turun mobil, plek si Pak Kiai tadi itu udah masuk, Pak Kiai yang mimpin tahlil tadi kan, masuk untuk ngambil kopi dan sebagainya. Saya udah duduk di situ, belum masuk, saya duduk dulu di apa namanya terasnya itu, depannya. Gitu ya. Datang seorang kayak akamsi gitu ya, pakai motor kuing, wang boncengan. Datang, tepat berhenti di depan saya, celak. Yang bonceng itu turun, yang depan jalan lagi. Nah, yang turun itu mendekati saya. Kebetulan Mas Iwan langsung keluar dari Alfamart tadi, ikut duduk gitu kan, satu persatu ikut duduk. Tapi pas kami masih berdua, dia bawa tas, dibuka isi tas ke sama saya. Mas, jenengan seorang pejalan pasti. Langsung nebak seperti itu. Itu aneh sekali bagi saya. Pas dibuka isi tasnya, saya ngelihat itu banyak sekali kayu. Mas, ini kalau mau, tadi bilang, saya ya tahu jenengan ini seorang pejalan gitu. Tahu dari mana kan itu kan? Oh, mungkin ini karena aku pakai belangkon. Pakai belangkon gitu. Mas Iwan juga pakai belangkon. Ah mungkin inilah nebak-nebaknya kan gitu. Pas dibuka isi tasnya, ini Mas, ini kayu gaharu, bagus untuk sampean gitu. Kalau mau ambil nih silahkan. Aku sempat megang, oh kayak gini tuh kayu, tak cium, harum. Ada lagi ini kayu timuhu, ini kayu santigi, kayu-kayu bertuah semua isinya. Mau dikasihkan aku sama rombonganku itu ketika keluar satu persatu. Kalau mau ambil gitu. Dikasihkan? Mau dikasihkan gratis. Bukan, mereka itu bukan untuk menjual, bukan? Bukan ternyata. Ya. Tapi tampangnya maaf loh ya, wis gondrong nggak kerawat gitu ya, mungkin awut-awutan gitu. Cara ngomongnya juga kayak orang mabuk gitu kan. Wah, gini loh Mas, ini buat kamu gratis ini, kayak gitu-gitu lah logatnya. Pakai logat-logat apa lokal daerah gitu kan. Gratis Mas, rapopo dipe. Nah, kalau ini jenengan semua tidak ada yang mau karena nggak cocok gitu atau kurang bagus, ayo ke rumah saya dulu. Saya di rumah punya batu akik, keris pusaka,
tombak, saya kasihkan gitu. Kami malah semakin aneh gitu loh. Kenapa maksa untuk memberi? Nah, akhirnya lambat laun kita bisa menolak secara pelan-pelan karena memang apa ya, kayak ada feeling kenapa kok dikasih gitu kan, aneh gitu, orang nggak kenal tiba-tiba mau ngasih barang-barang kayak gitu kan. Kita menolak secara pelan, Mas maaf, terima kasih atas niat baiknya gitu kan, tapi kami mau melanjutkan perjalanan, mau ke Kudus gitu. Dia bilang iya saya udah tahu gitu. Aneh juga kan, udah tahu mau ke Kudus kan, santai aja pasti nanti bisa lah, ini dibawa. Kami nggak ada satupun yang mengambil, dan kebetulan juga saya lihat teman-teman di situ nggak ada yang minat gitu kan. Bukan nggak minat sama barangnya, kalau barangnya saya sempat nyesel sih, bagus-bagus kan kalau buat apa cincin atau apa kan bagus, ada galih asem, ada apa gitu kan, bertuah-bertuah, teksturnya, urat-urat kayunya bagus semua rata-rata kan. Sempat saya tertarik ada akar bahar, tapi kecil, biasanya kan gelang akar bahar gede-gede gitu kan. Wah kalau gede menurut saya, tangan saya kecil kan, kecil tapi nyabang 3. Jadi kalau dipakai kayaknya cakep gitu loh. Satu apa cabang gini nyabang 3 kecil-kecil melingkar gitu. Tapi udahlah kayaknya belum saatnya lah, kalau memang jodoh suatu hari nanti pasti dipermudah gitu kan. Kalau ini karena kami ganjel sebenarnya, kenapa kok ada sesuatu yang harus memberikan seperti itu. Kita lanjutkan perjalanan. Melalui lewat Salatiga, lewat apa namanya, nggak begitu hafal sama daerah-daerahnya, tapi lewat kebun-kebun jati, sepi sekali itu malam. Lancar terus sampai di Kudus. Itu sudah pukul 2 dini hari. Kita bingung, waduh jam 2, jam tanggung. Kalau mau nyari hotel, nah cuman sebentar aja makanya kan. Tapi kalau nggak istirahat, capek mungkin mau gimana ini. Nah, satu temen ini yang punya akses di Kudus, nelpon temennya yang di sana. Namanya, ya pakai inisial aja ya, Mas B gitu ya. B, iya aku neng Kudus gitu kan. Nopo ya, apa ya roh poh gitu. Jawabannya kan gitu, logat Kudus kan. Nih ngopi sih ngomah. Ya kita dipersilahkan ke rumahnya, yang belum tidur, biasa begadang katanya. Nah, dia itu teman kuliahnya di Jogja. Kita ke rumahnya mewah sekali, halamannya luas, di benteng keliling, di situ ada kelinci banyak sekali, dilepas gitu loh, banyak sekali. Terus dia cerita bahwa kemarin sebelum kelinci ini kanguru banyak di situ katanya, cuman nggak kuat apa ngasih makan atau berurusan pajak dan sebagainya, diganti kelinci itu tadi. Nah kita masuk di situ, dibuatan kopi, sudah jam 2 loh itu, ngopi di sini gak usah susu gitu kan, nyantai. Udah ngopi kan kita panik ini, mau gimana ini ngatur jadwalnya kan, kok malah mampir ke sini, nanti kita ke sana jam berapa, itu kan sungkan juga kan, mau diskusi di situ kan. Udah pukul 2:30 pagi, si Mas B tadi langsung bilang, mangkat saiki boh, mau berangkat sekarang boh. Kan kami aneh, kan udah ditutup. Tadi itu jam 11 sampai jam Iya, 5:30 pagi kan ditutup, nggak boleh ada peziarah ke sana kan. Loh, memangnya boleh Pak Mas, saya bilang gitu. Alah, gampang. Telepon nih Mas B ini. Halo, buka Lawang Buri, apa ya roh, udah gitu. Nggak tahu dia nelpon siapa, langsung to the point gitu loh. Buka pintu belakang, saya mau ya roh gitu. Yuk mangkat kita berangkat. Nah, pas kita berangkat, ini kan Menara Kudus, terus di sini makamnya, di sini masjidnya. Nah, antara makam sama menara ini kan pintunya di situ. Di sini banyak sekali peziarah masih pada tahlil. Kita mau masuk, waduh, nggak ada jalan ini. Lawang Buri bukain, dia nelfon lagi. Lewat pintu belakang. Iya, lewat pintu belakang, langsung dibuka. Kami dimanggake dengan sangat sopan. Monggo, silahkan. Langsung kami dipersilahkan ke makamnya. Makam Sunan Kudus itu ruangannya mungkin
3x3 ya, mungkin ya, prediksi saya perkiraan segitu, ruangan 3x3 meter. Kita masuk, ada makam Sunan Kudus di situ, dibungkus pakai kain putih, kain mori, terus ada bunga-bunganya di situ. Saya sempat mencari mana makamnya, ternyata itu dibungkus tapi nisannya masih kelihatan batu-batu gitu. Nah, pintu masuknya itu kecil segini, tapi kayu jati tinggi, ukir-ukiran, bagus sekali. Tapi pintunya kecil. Berarti nggak ada 1 meter berarti, Mas? Nggak ada, kecil sekali segini. Nah, temanku yang pertama badannya gede, yang santrinya tadi kan, belum bisa masuk dengan mudah. Terus yang kedua, si pemimpin tahlilnya tadi, Pak Kiai tadi, bisa masuk lagi, belum. Nah, yang ketiga bisa, yang keempat ini susah, padahal badannya lebih kecil dari mereka. Miring nggak bisa, gini nggak bisa, kepalanya dulu nggak bisa, kayak kesempitan gitu loh. Nah, orang tadi yang mempersilahkan kami masuk, dia bilang, Mas, menawi mlebetipun angel berarti mboten dikersaki kalih Kanjeng Sunan. Kalau masuknya itu susah, berarti nggak dikehendaki oleh Kanjeng Sunan gitu. Saya langsung pesimis. Karena menurut saya pribadi, saya sendiri yang jarang melakukan ibadah-ibadah ya. Saya paham maksud Anda. Iya kan, paling saya nggak diperkenankan lah masuk kan, saya juga siapa sih saya gitu kan, bukan apa-apa gitu loh. Akhirnya bisa masuk ini, depan saya itu miring, bleng masuk. Giliran saya lancar, alhamdulillah lancar, saya nggak ada kendala. Masuk di dalamnya itu kan tadinya berangkat 5 orang, sama yang nganter itu Mas B ini dari Kudus ini kan jadi 6 orang. Kami duduk itu pas posisinya, nggak ada jeda juga, nggak desak-desaan. Duduk bersilah, depannya makamnya itu Kanjeng Sunan itu. Duduk. Nah, Pak Kiai ini sebelum memimpin doa, memimpin tahlil, malah menangis. Lama sekali nangis. Aduh, nungguin orang nangis ngapain juga ini. Belum mulai ini. Belum mulai, nangis. Nangis buku gitu loh. Wah, harus ngereda-ngereda, sabar. Yuk, tarik nafas. Nangis lagi gitu. Saya nanti mau tanya ini kenapa nangis, apa diliatin atau apa gitu kan. Tapi yang jelas yang saya rasakan di dalam makam Sunan Kudus itu, saya merasa sangat tenang, teduh sekali. Kudus kan bisa dibilang lebih panas udaranya daripada Magelang ya. Tetapi saya masuk di situ itu dingin, sejuk sekali. Aromanya ya mungkin dari aromaterapi atau parfum di situ, saya nggak tahu ya. Aromanya itu wangi-wangi yang nggak enak gitu loh, wangi enak sekali di situ. Rasanya kayak nggak mau pulang aku. Serius, kok enak banget ya di sini ya, gitu kan. Kayak padahal itu kan makam gitu kan, yang harusnya kan serem, tapi enggak. Saya merasa tenang di situ, enak sekali. Oke, kita baca tahlil di situ, doa untuk Kanjeng Sunan Kudus dan lain sebagainya. Terus ya ini Pak Kiai ini pinter lah, dia bawa ke sini bermaksud mendoakan gitu kan. Selesai, keluar dari situ sudah jam berapa ya, subuh kok mereka, tapi selesai sholat subuh tapi masih belum terang benderang. Jadi mereka pada sholat dulu, aku juga ikut sholat kan, sholat makmum. Di situ pulang, yuk kita pulang, udah selesai tugas ya, pulang. Sampai di jalan masih di Kudus ini, lapar, nyari makan. Oke, makanan khasana kita cari, ada nasi lentok, ada soto Kudus, ada apa macam-macam, dan menurut saya enak sih, khas ini, jarang kita makan di tempat lain. Kita makan di situ, aku pesen soto Kudus, ada satenya, katanya daging kerbau ya, karena orang Kudus pantangan makan daging sapi. Iya, nggak boleh gitu kan, karena toleransi katanya kan, menghormati umat lain. Habis makan selesai ngerokok, naik mobil, kami semua sepakat, kok cuman kayak gini ya, balik lagi aja yuk. Balik lagi, balik ke, oh sorry ini kepotong tadi, dari ziarah tadi sholat subuh mampir dulu ke rumah Mas I tadi. Oke. Nah, sebelum kita pulang tadi mampir ke rumah Mas I. Yang santri ini iseng, karena ganjel kan, mosok cuman disuruh kayak gini gitu kan, nggak ada hasilnya apa-apa, ya roh biasa. Dia iseng-iseng buka Google Earth.
Jadi puncak Menara Kudus sama puncak Mustoko Masjid Kudus, dia tarik garis lurus. Tek. Lurus itu tepat, nggak geser 1 derajat pun, adalah menara atau puncak Masjidil Aqsa yang di Palestina ya, di sana. Ini kok bisa lurus gitu kan? Mulai aneh kami kan. Ini nggak mungkin kebetulan. Pasti diatur ini. Ini ahli falak yang luar biasa, di zamannya itu bisa menentukan titik koordinat 3 titik loh. Kalau 2 bisa kan kita ngarahin kemanapun lurus. Ini 3 kok. Menara Kudus, puncak Masjid Kudus, ini Masjidil Aqsa. Mulailah kami panik loh. Coba kok banyak kesamaan gitu kan. Misalnya kayak di Kudus ini namanya kan Al-Aqsa ini. Masjid Kudus itu Al-Aqsa. Nah, ini Masjidil Aqsa kok sama. Nah, di sini kotanya namanya Kudus. Di sana Al-Quds. Di sini kecamatan Golan. Di sana dataran tinggi Golan. Banyak sekali kesamaan di situ. Dan kami temukan lebih banyak lagi ya. Mungkin saya agak-agak lupa. Terus saya iseng, Mas, coba Mas, di sini kan ada Gunung Muria. Di sana enggak? Ada enggak? Ditarik lurus, ada juga namanya Gunung Murea. Ada juga. Iya, saya merinding yo. Saya merinding, groginya itu kan saya merasa saya itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kenapa seperti dapat tugas sebesar itu gitu loh, seperti tugas bagi saya. Bahasanya tugas suci gitu. Iya kan? Ini nggak masuk akal gitu. Saya merinding kalau cerita itu. Nah, banyak sekali kesamaan di situ. Terus akhirnya tadi kita pamitan mau pulang, sarapan. Entah kenapa kami berlima itu sepakat balik lagi. Kita balik lagi yuk ke Masjid Kudus, ke makam Sunan Kudus. Ayo kita balik lagi kita. Mungkin Belum pada tidur itu. Ini masih karena penasaran. Ada apa ini kan gitu. Kita balik ini. Set. Parkir, jalan kaki kan menuju ke masjidnya, itu ada 2 pintu gerbang. 1 pintu gerbang yang lurus ke menaranya, terus sampai ke makam. Geser sedikit, sekitar mungkin 5-7 meter setelah itu ada gerbang lagi besar juga yang ke masjidnya. Nah, gerbang lurus ini nggak ada batasnya di dalamnya, hanya pintu gerbangnya aja 2 lubang gitu kan. Nah, kita kan jalan ini lubang yang menuju menara, ini pintu gerbang yang menuju ke masjid. Padahal kita lewat depannya ini, tapi nggak ada yang noleh atau nggak ada yang belok ke sini. Padahal tujuannya kita kan ke sini makamnya. Kita masuknya lewat yang depan masjid. Anehnya lagi, ketika kita masuk baru sampai pelataran masjid, orang yang tadi mungkin juru kuncinya ya, mungkin loh, karena kami tidak saling mengenalkan diri, hanya dia akan nyambut kami dengan baik tadi. Dia udah nungguin di situ. Ini orang yang tadi pagi tadi itu nungguin. Bukain iya, udah nungguin, terus dia bilang, lah tenan tau, balik tenan tau gitu. Dia bilang sudah ditunggu. Dia bilang, nah beneran balik lagi kan? Dia bilang gitu. Kami kan nggak janjian gitu kan. Monggo pinara. Kami dipinarakan, kami dipersilahkan masuk. Itu jadi ini menara, masuk lagi di sini ada pendopo, bukan pendopo ya, kayak gazebo ya, mungkin ya pendopo tapi pendek. Tiang-tiangnya itu kalau kita berdiri jeduk kita, harus nunduk. Di dalamnya mau nggak mau lesehan gitu kan. Udah disiapin di situ. Makanan, minuman, dan pas 5 orang. Aneh nggak itu? Sudah siap itu. Disiapin di situ. Bukan jenengan request atau apa, enggak. Udah ada di situ. Makanan-makanan ringan lah, camilan gitu. Minumnya pas juga, saya anehnya di situ. Saya kan minumnya kalau kayak gitu kopi pahit tanpa gula. Lah, ini kagungannya jenengan gitu. Ini punya jenengan. Yang Mas Iwan almarhum teman saya teh tawar, sudah yang lain biasalah teh manis gitu. Sudah disiapin dan tepat semua. Saya heran sekali. Oke, kita duduk. Bingung mau memulai percakapan dari mana. Justru dia sendiri yang banyak menjelaskan. Saya heran itu. Mas, pernah belum masuk ke menara gitu kan? Dereng Pak gitu.
Nah, harus masuk, yuk tak antar gitu. Padahal katanya akses wisata religi untuk masuk menara sudah ditutup, maksudnya dibatasi sekarang karena untuk kelestarian cagar budaya ya mungkin ya, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk, apalagi naik-naik itu kan bisa naik sampai atas. Kami justru dipersilahkan, yuk kita lihat di dalamnya yuk gitu. Dia masuk terus menjelaskan di dalamnya ternyata sumur itu. Sumur, saya lihat, coba Mas dilihat ada apa di dalam sumur itu. Kan gelap tuh, curam, senter-senter gitu. Jangan lihat apa, tanya gitu. Saya lihat kayak ada batu, tepat. Batunya ada tulisannya. Tak lihat lagi itu, nggak begitu kelihatan ya, dalam sekali, tapi lihat kayak, yo kan batu pasti di dasar ada airnya kan, cuman bayangan aja, bayangan gumpal. Saya bilang batu asal tebak, dan ternyata betul. Terus dia menceritakan bahwa itu adalah batu prasasti berdirinya masjid yang dibawa Sunan Kudus dari Mekah atau Madinah, saya nggak tahu, lupa, bukan nggak tahu, lupa. Udah dikasih tahu bahwa dari sana dia mau mendirikan masjid ke sana dulu. Pulangnya membawa batu itu bertuliskan Al-Aqsa, disimpan di situ. Mau naik gitu kan, kalau naik biasa sih ya kita lewat anak tangga naik, udah turun monggo dilajengaken unjukan pun, mari diteruskan minum-minumnya gitu kan. Kita kembali ke pendopo pendek tadi, ngobrol di situ panjang tapi nggak menyinggung sama sekali tentang misi tujuan kami. Dia justru malah lebih banyak menjelaskan gitu. Saya juga heran. Lah, air sumur itu juga air ini, di sana ada bak, ada keran-kerannya gitu. Nah, kami diminta untuk apa istilahnya, basuh muka atau minum nggak apa-apa di situ karena itu air berkah gitu. Dan kebetulan kami berlima sudah melakukan. Jadi dia cuman nambahi aja, mempertebal sudah yang tadi seperti itu ya, itu bagus. Artinya udah nyatu lah, kita masuk rumah orang itu nggak ragu-ragu gitu. Kalau ragu-ragu kan bahaya. Cuman mau main ke rumahnya jenengan kok di depan pintu aja kan nggak sopan. Orang curiga, bisa jadi cuman lihat-lihat atau apa. Kalau masuk sekalian kan tahu tujuannya apa gitu. Itu masuk, duduk. Dia menceritakan banyak hal, termasuk pusaka-pusakanya Sunan Kudus. Ada di situ. Ada. Yang paling apa ya, menakjubkan bagi saya itu Sunan Kudus itu ada keris panjangnya 1 meter, saya lebih besarnya segini loknya. Berarti loknya juga lebar-lebar gitu. Iya. Jadi tidak dipakai untuk perang yang, karena kan menurut penuturan orang itu pusaka itu ada dibagi 3, jimat, jimatan, dan pusaka gitu kan. Kalau ageman, jimatan karo senjata, sama gaman, bagi 3. Nah, kalau ageman itu hanya semacam ini identitas saya gitu. Pakaian. Iya. Handphone itu kan zaman sekarang, HP-nya jenengan jatuh, tak temu saya nggak bisa menggunakan, passwordnya aja nggak tahu gitu kan. Ini agemane jenengan gitu. Tapi juga bisa dipakai senjata untuk nipu orang, untuk melempar orang kan gitu. Nah, ada senjata itu memang dipakai perang. Yang terakhir ada jimatan. Jimatan itu biasanya nggak normal. Keris yang harusnya segini jadi kecil, taruh di dompet, itu jimat itu kan. Nah, ini pusaka agemane Sunan Kudus di rumah tuh kan. Petinya panjang, cuman dibuka saya nggak berani megang. Ada rasa, kalau orang Jawa bilang ngerbawani gitu ya, merinding apa ya, sungkan. Ya kalau kita ketemu orang besar atau orang tua, kita pasti refleks nunduk gitu loh. Oh, ini ngerbawani, tutup lagi aja, nggak berani saya. Dia menceritakan masih banyak gitu. Yang saya heran, kenapa hal seperti itu diceritakan sama kami? Harusnya kan tanya misi tujuannya apa, asal usulnya dari mana, dan lain sebagainya. Dia nggak tanya sama sekali. Itu nggak sama sekali. Nggak, dia menjelaskan
panjang lebar tanpa harus kami tanya. Kami hanya kagum takjub gitu kan. Nah oke, sampai di situ akhirnya kita pulang. Kita permisi, pamit pulang karena belum tidur kan semalam. Pulang. Nah, satu hal lagi yang saya lupa cerita adalah pintu gerbang kan tadi 2. Nah, untung jenengan semua masuknya dari yang depan masjid. Loh, kenapa Pak? Yang depan itu, yang masuknya akses menara, itu di atasnya ada yang namanya Raja Kolocokro. Raja Kolocokro itu raja pengapesan. Kalau seorang pemimpin masuk lewat situ, dia akan apes selama 40 hari katanya gitu. Sial. Sial. Apes itu Sial 40 hari. Banyak pemimpin-pemimpin negara ini ketika ziarah ke Sunan Kudus nggak berani masuk lewat situ. Yang berani cuma satu katanya, Gus Dur. Oh iya? Gus Dur berani lewat situ. Nah, kami seperti dituntun 5 orang tadi. Jelas-jelas lewat depan gerbang itu, tapi nggak masuk di situ. Masuknya lewat sini dan ditungguin sama orang itu. Itu kan aneh bagi saya. Oh gitu. Jadi Raja Kolocokro itu sempat dipakai yang bikin sial Aryo Penangsang dalam cerita itu. Dia kan mati karena kerisnya sendiri kan. Kerisnya itu bernama setan kober. Ya kan ceritanya seperti itu. Nah, menurut orang itu bukan setan kober, itu kepentingan sejarah yang dibelokkan oleh penguasanya. Namanya sebenarnya keris Asih Tan Kober. Ya, tapi karena yang menurut sejarah adalah mungkin membuat si Aryo Penangsang ini antagonisnya, jadi digaduk-gaduk itu di setan kober gitu loh, biar lebih kelihatan. Padahal enggak, zaman kepemimpinan Aryo Penangsang itu justru rakyatnya banyak yang menghormati karena apa subur makmur. Itu kepentingan politik di waktu itu ya, saya nggak begitu paham, nanti malah salah kalau saya menjelaskan di situ. Oke, kita lanjut pulang ini dengan penuh teka-teki panjang gitu kan. Kenapa kita disuruh ke sini? Kenapa kita dipertemukan orang ini? Kenapa banyak sekali hal-hal janggal yang selama ini tidak kita pikirkan gitu kan? Atau jangan-jangan kan gitu, jadi sepanjang jalan itu dugaan-dugaan gitu kan. Mungkin kita lihat sejarah, yuk diskusi di mobil itu, nggak tidur kami, ngobrolin itu terus. Padahal semalaman juga belum tidur. Iya, ngobrolin hal itu di dalam mobil. Jadi kalau di Palestina sana kan daerah konflik gitu kan, terus menerus gitu kan. Menurut sejarah di Kudus juga sama dulu, konflik agama. Tapi Sunan Kudus membawa ajaran toleransi, termasuk salah satunya itu untuk menghormati umat Buddha, umat Hindu, umat Hindu yang di situ. Kita jangan motong sapi ya, itu dewanya, kita kerbau saja, dan lain sebagainya. Hal toleransi itu dia terapkan di Kudus sehingga perdamaian tercipta. Atau jangan-jangan spirit Kudus ini mau dibawa ini ke Palestina, ke Yerusalem sana kan. Masa sebesar itu tugas kita kan nggak mungkin sekali. Jadi semakin kita melambung, sadar diri lagi, kayak gitu sepanjang jalan. Sampai di rumah, kita masih belum selesai ngobrolin hal itu. Kita tidur dulu, nanti ketemu lagi ngomongin itu ya gitu. Masih panjang ceritanya. Nah, si santrinya orang Magelang ini laporan ini sama Gus J yang ada di sana. Gus, ini kalau sampun ya arah teng Kudus, sudah sampai Kudus. Ketemu apa? Dia menceritakan semuanya. Si Pak Kiai, si Gus ini justru kaget. Beneran seperti itu? Iya. Waduh. Segerakan saja jenengan sowan ke Mbah Maimun Zubair. Karena beliau adalah satu-satunya ahli falak di Indonesia yang masih ada gitu. Karena itu ilmu falak katanya seperti itu kan. Nah, belum sempat sana, Mbah Maimun kan terus berangkat ke Mekah atau mana, terus meninggal dunia itu. Buntu kan. Nah, si santri ini sudah ketemu sama Gus Y, itu udah digusi banyak, tapi kan saya merasa karena bukan kapasitasnya, saya nggak mau ikut lagi. Saya nggak mau terjebak, terbebani dengan hal-hal yang menurut saya nggak siap, nggak sanggup gitu kan. Banyak teka-teki itu. Nah, belum sampai di situ ceritanya, masih lanjut lagi ini. Ini kan
tadi ditelepon dalam sehari atau 2 hari ini harus sampai Kudus gitu kan. Nah, ini kan kita berangkat pas hari yang satu ini. Hari kedua itu di pondok pesantren di Salaman Salaman sana itu kiainya juga saya kenal, putranya kiai juga saya akrab gitu kan. Sampai saya nikah juga beliau jadi saksi nikahnya gitu kan. Menghubungi saya ternyata, Mas bisa ke pondok gitu. Enten nopo nggih? Ini hari keduanya ya? Saya kan masih di Kudus, Oh. masih perjalanan pulang gitu kan. Hari kan malam ini, hari pertama malam sampai pagi kan jatuh hari kedua. Nah ini ditelepon saya dalam perjalanan pulang, ini udah siang gitu kan. Oh saya lagi di Kudus. Waduh kok kebetulan sekali. Untung Mas selamat katanya gitu. Ada apa gitu. Nah pondok pesantren beliau ini dikunjungi 7 orang bule. Yang 3 cewek, yang 4 cowok. Si bule ini mengaku dari daerah sana. Dan bukan orang Islam pasti. Sana mana maksudnya ini Mas? Eropa, luar negeri lah ya? Iya, dari luar negeri, bule dari Yerusalem, dari sana. Oh. Mungkin ada bocoran di sana apa nggak tahu. Dia juga harus bergegas ke Indonesia, mungkin kayak gitu korelasinya ya. Sampai di pondok itu ngeyel minta diantar ke Kudus hari itu juga. Terus Gusnya itu nelpon saya yang di pondok itu. Saya baru perjalanan pulang dari Kudus. Ya udahlah, untung selamat udah aman ini. Kenapa gitu ya? Karena mungkin ada sebuah rahasia besar yang kenapa Gus Y ini sampai ke sana itu bocor, harus mencari sesuatu di Kudus gitu loh. Ada mungkin harta karun atau prasasti atau rahasia apa, saya nggak paham gitu, yang dikejar-kejar oleh orang-orang itu gitu. Nah setelah itu saya tanya lagi ke pondok pesantren, terus gimana orang-orang itu gitu, berangkat sendiri kok, udah tak kasih aksesnya gitu, nggak ada yang mau nganter, nggak tahu alasannya apa tapi nggak ada yang mau nganter gitu. Habis itu udah nggak ada kabar. Saya kan ke Salaman, sebenarnya ada apa sih ini kok, saya cerita itu kan, kemarin saya gini kok, sekarang kebetulan ada bule-bule itu juga minta ke sana, kami nggak ketemu, ada apa gitu. Nah ini semoga tidak menjadi permasalahan ya ini ya, bahwa dalam kisah Nabi Musa katanya gitu diceritakan oleh beliau, ada senjata ampuh atau apa ya, saya nggak tahu ya, itu namanya berupa kotak peti, kalau dibuka katanya berapa prajurit pun bisa terpental gitu loh, namanya tabut kalau nggak salah. Nah menurut isu yang berkembang dari riset-riset orang itu, katanya senjata itu disimpan, diwariskan terus sampai ke Sunan Kudus yang menyimpan itu. Orang-orang itu mungkin mencari itu untuk kepentingan kekuasaan, mungkin bisa jadi. Nah kan semakin berat ini di otak saya yang seorang nggak jelas kayak gini mendapatkan beban yang begitu berat kan, saya nggak sanggup. Kelepasan bocor atau apa ternyata rahasia besar kan, saya bahaya bagi saya. Sementara saya nggak tahu apa-apa. Kalau saya beneran tahu malah sekalian kan saya jelasin apa adanya. Nah ini saya nggak tahu, hanya sedikit saya bercerita tentang kronologi perjalanan sing akhirnya bisa dibilang berdampak besar juga bagi saya gitu kan. Efek-efek setelah itu saya banyak mengkaji, banyak diskusi, dan banyak diiyakan gitu sama orang-orang yang ahli ibadah gitu kan. Jenengan terpilih gitu. Wah enggak, saya sendiri nggak mau yang segitu-gitu gitu kan. Nah itu Mas, ceritanya seperti itu. Oke Mas. Lega ya rasanya saya. Lama banget loh saya ngampet untuk nggak menceritakan itu. Sebelum mungkin saya ganti bertanya ya Mas ya. Iya. Ternyata jenengan ini juga ini berarti santri ya berarti ya. Saya santri bubar ya. Saya mondok itu 4 kali. Melarikan diri terus. Ini beneran beneran. Saya lulus. Tahu ini malahan. Saya lulus SD. Suruh milih agama gitu. Demokratis sekali keluarga saya itu. Kalau hal lain kan mungkin agama ini warisan orang tua. Saya disuruh milih. Tapi harus total. Nggak boleh setengah-setengah.
harus benar-benar tahu gitu. Saya milih Islam waktu itu kan. Islam ya udah langsung dipackingin sama bapakku. Berangkat kamu mondok di Sayung, Demak. Oh, Jauh tapi sekali. untuk kalau orang tua ini gimana ya, Pak? Orang tua. Boleh nggak kalau nggak jalan? Oh nggak iya, masalah. kalau Nggak ibu terah kiai-kiai di Salaman sana lah ya. Oh iya, iya. Itu aja lah. Ya, nggih. Habis gitu berangkat saya cuman bertahan 1 minggu, saya melarikan diri, nggak tahan kan. Malah pulang gitu kan. Ganti pondok, pondokin di Magelang juga, nggak jauh, biar mudah terpantau. Kiainya kasus berurusan kepolisian lah gitu kan, pengedaran uang palsu waktu itu. Pulang aku, sisi lain bahagia, nggak jadi mondok, pulang. Habis gitu dipondokin lagi di tempat orang-orang yang ya maaf ya itu garis keras gitu loh. Ya Islam garis lucu atau garis keras nggak tahu. Di situ saya bisa lolos karena diselamatkan oleh setan. Maksudnya? Malam Jumat waktu itu kan ada kayak pengajian doktrinasi kalau saya, menurut saya, karena siapa yang berani dakwah kemana ngacung gitu nanti di kayak gitulah ceritanya. Nah itu saya kan masih kecil lah waktu itu. Sebelah saya itu ada orang yang mungkin umurnya udah 45 lah. Mas, minta tolong yuk. Saya diantar ke kamarnya Saiful, saya masih ingat. Padahal saya belum banyak kenal orang di situ. Kamar Saiful itu di lantai 2 di atas. Sampai sana, ke kamar saya dulu ya, saya mau ganti baju katanya. Ya, saya masuk ke kamarnya orang itu. Di kamarnya ada ranjang tidur gini. Saya duduk di situ. Orangnya buka baju, milih-milih baju, tapi nggak selesai-selesai gitu loh. Karena ada rasa risih juga lah, ya kok ini siapa kok nggak pakai baju dari tadi, nyari-nyari nggak ketemu gitu kan. Tahu kan arahnya kemana. Orang itu ngambil satu kitab buku lah ya, kalau orang pondok bilang kitab tetepan lah ya. Ini mas, ini bagus loh, ini ilmu tentang ini gitu. Deketin saya, buka-bukain gitu. Awalnya saya ya nggak curiga karena memang di situ niatnya mencari ilmu kan, dikasih buku kan, aku baca-baca gini. Nah, lama-lama orang ini dekat gitu kan, saya mulai aneh, ini kok janggal ya, kok nggak kayak biasanya gitu. Tiba-tiba orang itu udah makin dekat, jongkok ini di depanku. Tahu sendiri kan, aku masih deg-degan kan, aku masih SMA waktu itu kan, baru enggak, masih SMP kelas 3 itu, baru lulus kan SD, terus kemana-mana, terakhir ke situ kan, wah berdebar-debar aku. Aduh, apa yang harus aku lakukan ini, saya bingung. Saya udah tahu maksudnya itu kayak gitulah arahnya kan. Tapi kan belum positif ini, kalau saya marah masih salah saya kan. Nah orang itu mulai ini ngeraba bagian alat vital saya. Wah ini positif, udah kurang ajar ini. Saya nggak tahu waktu itu masih kecil, gugup, takut, tapi punya keberanian diri untuk mempertahankan hal itu. Kan enak banget ini, kepalanya di depan gini kan, pegangin gini langsung tak jab. Wah, keluar kata-kata kotor semua yang keluar dari aku. Begitu, wah gitu dia ampun. Astagfirullahaladzim, masa Allah dasmu tak punya gitu kan. Lari aku. Lari sejadi-jadinya. Sampai jalan raya. Saya pokoknya harus sampai rumah, jalan kaki lah gitu. Sempat saya istirahat di depan hotel. Dekatnya ada toko besi gitu kan. Saya istirahat di situ terengah-engah. Sempat dikasih minum sama mungkin pegawai hotel atau pemilik hotel, saya nggak tahu. Tapi saya nggak berani cerita itu, apa rasa takut sama grogi ya mungkin ya. Ada apa mas ya, pakaian saya kan masih santri. Waduh gimana cara nyopotnya ya biar nggak, bukan identitas ini gitu loh. Saya pengennya biasa-biasa gitu. Nah udah dikasih minum gitu, saya jalan lagi. Mungkin 1 bulan ada lah, setiap hari saya didatengin sama orang-orang itu untuk diminta kembali lagi. Tapi saya udah nolak lah, nggak mau lagi, udah takut gitu. Nah itulah ceritanya kenapa saya diselamatkan setan gitu kan. Diselamatkan sama hantu kan, itu kan untung kan. Saya keluar lagi. Yang terakhir saya dipondokkan ke daerah Salaman. Kiainya masih saudara. Saya manggil kiainya aja mas. Pernahnya
urut-urutan silsilahnya dia kakak saya gitu kan. Dari ibu berarti Dari ya. ibu itu ya udah agak aman di situ. Ceritanya gitu. SMA udah nggak mondok lagi. Udah lepas. Oke, ternyata nggak ini Mas ya, apa namanya, selama ini memang banyak kasus seperti itu yang tadi yang jenengan sebut Iya, itu. iya. Dan saya selama ini banyak baca-baca dari medsos ataupun melihat dari YouTube, ternyata emang bukti pun sekarang terpampang di samping saya sekarang ada ternyata. Ada pernah kayak gitu iya. Ada ya. Cuman itu sebenarnya nggak boleh dilupakan ya. Karena bisa jadi trauma katanya gitu, bisa jadi apa jenenge paranoid sesuatu dan sebagainya karena kita melupakan. Terus jadi fobia. Nah, kadang fobia itu karena kita melupakan momen. Tapi justru malah kita butuh mental keberanian untuk menolak mungkin. Nah, saya nggak tahu karena mungkin campur-campur kok rasanya di situ kan ada takut, ada marah, ada apa, toko langsung refleks aja, babuk lari gitu. Oke Mas, tapi di lain sisi juga sebenarnya jenengan dengan 4 kali mondok sebenarnya sudah bisa dipanggil Gus, cocok loh, Gus Andri gitu. Oh enggak. Jadi Gus itu kan sebutan untuk anak kiai sebenarnya. Nah, sebenarnya loh kalau saya tanya-tanya di pondok itu, sebutan Gus itu kalau bapaknya masih ada. Oh gitu? Iya. Jadi sebenarnya itu nak atau le gitu loh. Atau apa kalau di Sunda jang gitu kan. Sebutannya kalau bapaknya masih ada, kalau bapaknya meninggal dia udah nggak Gus lagi, dia jadi kiainya, pengganti bapaknya. Gus Badai itu bapaknya masih, punya meninggal jadi Kiai Badai. Gitu. Nah, cuman karena amin. sebutan Gus ini akrab, wow, udah tua juga masih Gus gitu kan. Setahu saya seperti itu, mungkin saya salah, bisa dibenarkan di situ lah. Yeah. BTW, terima kasih loh Mas ini kaosnya ini. Oh, ya, ini kaos. Ya, kaos ini. Kelana bercerita. Kelana bercerita. Jadi ada apa ini di balik kaos ini ceritanya? Oh, itu saya kan juga punya channel gitu kan, namanya Kelana Bercerita. Di situ saya storytelling, menceritakan tentang ada urban legend, ada sejarah lokal, juga misteri, horor-horor gitu. Cuman sebenarnya temen sih banyak yang ngirim ke saya, minta tolong pengalaman saya diceritakan, nitip gitu. Nah, kalau saya di podcast seperti ini, sementara saya tidak mengalaminya langsung kan tentu aneh. Mulai dari waktu, tanggal, jam, hari, nama tempat kan saya nggak ngalamin. Seolah-olah saya yang jadi kan nggak mungkin. Maka ini saya storytelling di situ, menceritakan pengalaman-pengalaman orang, saya ceritakan di situ. Selain itu juga ada beberapa pengalaman saya pribadi sih saya ceritakan di Kelana Bercerita. Oke. Ya mampir aja di channel itu. Oke, nanti siap. Dibuka. Siap Ya. Buat Sobat Gajah Malam juga silakan nanti kalau penasaran dengan bagaimana Mas Andri bercerita tentang semuanya ya, tentang urban legend, tentang sejarah ya, sejarah yang jarang terkuak ya sebenarnya gitu. Kalau memang bermanfaat yo di-subscribe gitu kan. Enggak terus jangan lupa like, subscribe, kita bukan pengemis subscribe gitu kan. Kalau manfaat udah subscribe aja lah. Kalau enggak apa-apa. Oke, terima kasih buat Mas Andri. Iya, sama-sama Mas Badai. Di studio kali ini ya. Iya. Iya, jauh-jauh dari Magelang ya. Iya. Studio Jakarta ini ya. Terima kasih juga udah mengundang saya. Gimana kabarnya lu? Wah, gua kebanyakan telagadak di sini. Oke, Sobat Gajah Malam, saya Badai dan Mas Andri undur diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.